Habis. Dia setor lagi puasanya. Ya Allah, ini puasaku. Datang lagi tetangganya. Tunggu dulu. Pernah tahu nggak tetangga itu dulu tumur? Nah, serobot tanahku 2 jengkal. Saya mau lawan. Polisi. Lapor di polisi. Tamana polisi. Akhirnya pasrah mak. Nah, ambil tanahku 2 jengkal. Akhirnya pagarku tidak punya got. Setiap hujan di Malili pasti banjir rumahku. 17 tahun saya kebanjiran. Saya minta keadilan hari ini ya Allah. Allah berfirman, kalau begitu ambil dia punya puasa. Habis sholat, habis puasa. Nah, setor lagi zakatnya. Ya Allah, ini zakatku. Datang lagi tetangganya. Tunggu dulu. Pernah tahu nggak tetangga itu? Nah, fitnah kak. Katanya anakku yang lurus rambutnya bukan anaknya suamiku. Karena suamiku keriting rambutnya. Dia tidak tahu anaknya lurus rambutnya karena sudah direbonding. Gara-gara fitnahnya saya dihina satu kampung. Dituduh saya tukang selingkuh. Saya minta keadilan hari ini. Allah berfirman, kalau begitu ambil dia punya zakat. Habis salat, habis puasa, habis zakat. Hajinya nastor lagi. Ya Allah, ini hajiku. Tunggu dulu Tuhan. Saya juga pernah di Luhut Timur sama-sama. Sama-sama kak caleg. Nah, fitnahkah dengan hoax. Nah, sebarkan berita bohong tentang jati diri saya. Akhirnya saya kalah. Habis uangku. Pasang baleho 300. Habis. Saya minta keadilan. Allah bilang, sudah ambil itu hajinya. Capu. Habis nih. Masih ada orang yang datang. Ya Allah, saya juga pernah disakiti. Saya pernah dihina, dimaki-maki, mentang-mentang dia pejabat. Saya pegawai honor, nggak bisa kalawan ki. Sambaran nabi lagi kak, nak tendang pentakku, ku kasih lagi. Supaya diangkat kak jadi pegawai tetap. Tahu ki lagunya pegawai honor pak? Tahu lagunya pegawai honor? Begini lagunya. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian berbahagia. Pegawai honor itu. Sakit-sakit dulu, nanti ada SK, baru bisa senang-senang. Nah, bila tidak ada SK, tidak ada namaku di K1 stas, cari kau di K2. Tidak ada juga di K2, gampang, pulang kau cari di K kamu. Pasti lu dapat. Akhirnya dia bilang gini tadi, habis sholatku, habis zakatku, habis puasaku, habis hajiku, masih ada yang datang, banyak berhenti orang yang datang. Lalu dia berkata, ya Allah, bagaimana lagi caranya ya Allah? Saya sudah tidak punya deposito amal. Allah berfirman, hari ini semua kejahatan, semua kebatilan, semua kejahatan harus ada balasannya. Hari ini disebut hari pembalasan. Karena kau sudah tidak punya deposito amal, maka caranya ambil dosanya orang yang pernah kau sakiti. Nah, ini mi bangkrut. Amalnya banyak hanya untuk membayar dosanya sama orang. Itu mi jangki bertengkar. Nah, sekarang mari kita lihat. Satu yang penting. Kenapa orang berpecah belah? Apa sebabnya? Saat ini 2019 sampai bulan April, penyebab pecahnya persaudaraan pemilu dan pilcaleg. Siapa yang memecah belah itu? Satu, calegnya sendiri. Caleg, tolong jangan bodoh-bodohi rakyat. Rakyat, tolong jangan peras caleg. Jangan ketawa, serius orang ini bos. Ini sekarang masyarakat, dia protes kalau dia lihat korupsi. Dia protes kalau ada anggota dewan korup. Bagaimana mereka tidak korup? Belum jadi caleg habis modalnya. Dipanggil, ayo bapak-bapak, mari sosialisasi. Saya akan menyampaikan visi misi saya. Apa nak bilang? Wane piro. Mata duitan. Ibu,
Jangkik mau disogo ah? Serius. Jilbab tolak. Beras tolak. Mau memajukan negara kita, kalau ibu bapak lihat orang yang datang bawa money politik, rekam melalui HP, bawa ke polisi, lapor, itulah yang merusak negara kita. Bisa ibu? Kenapa ndak yakin? Malah ada pak tulis di kampungnya, siap menerima serangan fajar. La haula wala quwata illa billah. Masolang otaknya ye pak. Sangin duit di otaknya. Jangan kikodong peras caleg. Kita juga pak, jangan kita mau disogo. Yang disogo dan menyogok sama-sama masuk neraka. Saya tidak menyogok Ustaz, saya tidak disogo, tapi saya kasih ketemui. Kena juga asariku pisarru sarri, bersekutu dengan jahat, jahat pula hukumnya. Dalam hukum pidana namanya ikut serta. Jelas? Pilwali, pilkada, pilcaleg, pilpres bisa sangat potensial memecah belah umat. Calegnya yang merusak. Yang kedua, siapa yang merusak kita? Tim sukses. Maka saya bilang tadi sama Pak Kapolres, semua saya terlambat. Mestinya semua tim sukses harus hadir. Kita cuci otaknya. Jangan disuruh bikin baleho 10, 2 jina bikin. Tim sukses labu aja. Pak kena wali-wali pak. Makan di kanan, makan di kiri. Memang cari pekerjaannya jadi tim sukses. Kalau kalian mau jadi tim sukses, jadilah tim sukses seperti Nafisah ketika mengurus antara Nabi dengan Khadijah. Khadijah selalu memuji Nabi, memuliakan Nabi, bercerita di depannya Nafisah. Nafisah ini asistennya Khadijah. Lalu Khadijah, baik Neni Muhammad, jujur, disiplin, masih muda, kuat kerja. Nafisah berkata, nah puji pegawai ini. Nah suka ini. Akhirnya apa? Nafisah datang kepada Muhammad. Muhammad, bagaimana menurutmu kalau ada perempuan suka kok? Iya alhamdulillah, rezeki. Tapi ini perempuan lebih tua dari kamu, tidak jadi masalah. Tapi janda nih, tidak jadi masalah. 2 kali janda, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah, betulkah dia suka saya? Nah bilang Nafisah, tenang mas bro, saya punya urusan. Cuma dalam hadis tidak ada mas bro. Ini supaya enak didengar hujangi bos. Lalu Nafisah datang kepada Khadijah. Bunda, bagaimana menurut bunda kalau ada laki-laki suka ki? Yang bener aja. Siapa tahu suka ini saya kodon tua janda. Bagaimana menurut bunda? Dia bilang alhamdulillah serius kok. Iya. Bagaimana ini laki-laki lebih muda dari bunda? Tidak jadi masalah. 15 tahun di bawah umur tak? Tidak jadi masalah. Tapi dia pegawai tak? Tidak jadi masalah. Yang jadi masalah, betulkah dia suka saya? Nabila Nafisah, tenang bunda, saya punya urusan. Serahkan semuanya kepada saya. Ini namanya tim sukses, tidak mempermalukan kedua belah pihak. Kalau begini tim sukses secara nasional, tim suksesnya 01, tim suksesnya 02, kalau begini karakternya mereka, insya Allah aman rakyat pak. Ini tim suksesnya rata-rata kontraktor. Kalau sudah menang, sedikit penunjukan langsung pak. Masolang. Akhirnya apa? Terjadilah prinsip malakum malatoka. Ambil kok saya juga ambil. Hancur negara. Belum diresmikan jembatan, rusak nih pak. Ada kontraktor di sini? Ada? Pernah kita dengar itu kontraktor di akhirat ibu? Pernah kita dengar itu kontraktor pak polisi? Jadi ini di akhirat baku SMS antara sorga dan neraka. Nah bilang penghuni sorga, oh Cikali, bagaimana modelmu di situ? Lo bilang tidak ada enaknya di sini, di blender jadi terus. Mana sami itu artis-artis yang jago menyanyi? Nah bilang hancur semua mukanya. Nah bilang dari neraka, bagaimana kau modelmu di sorga? Nah bilang, masya Allah, enak sekali. Untung kami sholat waktu itu, untung kami baik waktu itu. Ini mi sorga namanya 1 laki-laki, 7 bidadari dan tidak pernah kentut. Tuh bidadari tidak pernah kentut pak, tidak sama istri tak kadang-kadang 14 kali kentut 1 hari.
Manis sapu tanganku ini. Ada sih. Nah. Akhirnya Nabi lagi penghuni neraka. Enaknya di surga di Dalio. Boleh kami jalan-jalan ke situ. Nabi bilang, sini mah kok enggak apa-apa sih. Bagaimana caranya? Nabi bilang begini, saya bikin jembatan dari surga, kamu juga bikin jembatan dari neraka. Ketemu di tengah nah. Oke, lelang proyek. Keluar pemenang tender. Hah? Hari kesepakatan pekerjaan proyek 3 hari. Hari pertama jembatan dari neraka sudah 50%. Hari kedua 70% tuntas. Hari ketiga selesai efisiensi. Ini proyek dari neraka sudah selesai. Jembatan dari surga belum juga bergerak proyeknya. Dia lihatlah nih dari neraka Nabi. Hei, kenapa belum mulai proyekmu? Kami sudah sampai ini di tengah sesuai perjanjian. Kenapa kau belum mulai dari surga? Apa Nabi bilang dari surga? Bagaimana mau dimulai? Kontraktor, pengawas, pemborong, panitia ada semua di situ. Dia bilang di sini kasihan imam ji, penghafal Quran pukate, tidak tahu kalkulator, salah hitung sendiri. Hati-hati Pak. Jadi kontraktor di Polres hati-hati kok. Selain hukum pidana menunggumu, hukum akhirat akan pasti kau dapat. Boleh kau lolos dari hukum pidana dunia, tapi demi Allah tidak akan lolos kamu hukum akhirat. Dan susah itu tobat kalau kontraktor Pak, susah tobat. Saya dosa sama Bapak, gampang. Saya datang minta maaf. Bapak tidak maafkan saya, urusan Bapak dengan Allah nanti di akhirat. Yang penting sudah minta maaf. Tapi kalau berkaitan dengan uang negara, pajak, APBN, pembangunan, uang negara dipakai, Bapak tidak minta maaf sama satu orang, tapi Bapak datang ke seluruh rakyat Malili, pembayar pajak liutumir untuk datang minta maaf nanti ketika di akhirat. Datangi semua itu, minta maaf, ku salah gunakan dulu pajakmu. Cik dak kok. Masih mau kok. Makanya yang pernah ambil barang-barang kantor Polres, kasih pulang besok. Kalau tidak kok kasih pulang setengah mati kok cilaka. Tiba-tiba hilang meja. Siapa ambil meja ini? Terutama itu kalau pindah lagi tuh kepala-kepala kantor. Hilang semua itu gorden. Tak tahu dari mana, tidak mungkin saya datang ambil. Hilang AC-nya, hilang kulkasnya, mana piring-piring sudah tertulis inventaris Polres Lu Timur. Hilang semua Pak. Nanti hancur kok. Saya suruh kau panggil ke ceramah. Nanti Pak, itu ketika di Padang Mahsyar, itu barang-barang yang pernah kita ambil, Pak, disuruh pikul sambil menunggu namata diadili. Bayangkan Pak, dari Adam sampai kiamat berapa triliun manusia, karena satu jiloket cuma satu Allah, maka dipanggil kita satu-satu sambil menunggu giliran antri. Seluruh barang yang pernah kita ambil disuruh pikul. Lewat itu prajurit, pantas hilang meja. Termasuk ibu-ibu yang suka ambil sendok kalau pergi pengantin. Ini ibu-ibu Columbus. Tahu ibu-ibu Columbus? Kelompok pembungkus. Nah, ya Bapak, ini yang bisa memecah persaudaraan tim sukses. Tim sukses rata-rata kontraktor, dan kontraktor itu kadangkala mengambil uang negara dan tobatnya susah. Jelas? Nah, apalagi yang memusak persaudaraan kita Pak? Apalagi yang memutuskan persaudaraan? Hoax. Tahu jaki hoax Ibu? Tahu? Berita balle-balle, berita palsu alias fitnah. Berita benar saja
tidak boleh disebarkan apabila merusak persaudaraan. Saya ulang, berita yang benar saja, ada faktanya, ada datanya, betul kejadian itu. Tapi kalau merusak persaudaraan dan kemaslahatan, haram disampaikan. Apalagi berita bohong. Contoh, Nabi satu ketika menyampaikan pengumuman. Selesai menyampaikan pengumuman, ada sahabat yang mendengar pengumuman itu, namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah ini Pak Kapolres, sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Selesai mendengarkan pernyataan dari Nabi, Abu Hurairah lari-lari menuju ke pasar. Dilihat sama Umar, tahan sama Umar. Hei Abu Hurairah, mau ke kemana buru-buru lari-lari? Kata Abu Hurairah, saya mau menyampaikan pengumuman penting. Apa gerangan? Baru saja saya dengar Nabi bersabda, siapa yang syahadat, diyakini sampai mati, maka dia pasti masuk surga. Dia ucapkan la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, tidak Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah, diyakini sampai mati, pasti masuk surga. Nabi bilang Umar, betulkah Nabi bilang begitu? Saya tidak yakin. Nabi bilang Abu Hurairah, betulkah? Tojengko, kalian pengen nggak? Tentu tidak ada dalam hadis itu. Tapi Umar khawatir. Siapa tahu ini tidak benar. Akhirnya apa? Nabi bilang tunggu dulu, jangan kau dulu umumkan. Saya mau cek dulu. Saya harus datang kepada Nabi untuk klarifikasi kebenaran apa yang kau sampaikan. Dalam teori jurnalistik, inilah yang disebut check and recheck. Datangi sumber berita itu, kita datangi, tanyakan, bahasa klarifikasi. Bahasa Qur'annya namanya tabayyanu. Sampai dulu ke sana dulu. Akhirnya Umar bilang, tunggu dulu, tarik tanganmu. Sini kok, kita menghadap sama Nabi. Hadap sama Nabi Umar. Lalu Umar berkata, ya Rasulullah, katanya Anda mengucapkan la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah, diucapkan yakin sampai mati, pasti masuk surga. Nabi bilang, iya betul, baru tadi saya sampaikan. Umar berkata, ya Rasulullah, ini Abu Hurairah mau bukan di pasar. Kata Nabi, terus kenapa? Bahaya. Maksudmu? Bayangkan ya Rasul, ini berita kalau disebarkan di pasar, masyarakat awam bisa salah paham. Biar judi yang penting syahadat masuk surga. Biar berzina yang penting syahadat masuk surga. Biar edar narkoba yang penting syahadat masuk surga. Salah paham nanti rakyat kita. Kalau begitu saya usul ya Rasul, jangan disampaikan ke masyarakat awam. Kenapa? Berita ini bisa menyesatkan dan merusak. Akhirnya Nabi berkata, betul, berita seperti ini jangan kau sampaikan ke masyarakat awam, karena nanti bisa jadinya menyesatkan meskipun ini benar adanya. Akhirnya dari kejadian ini adalah pepatah Arab yang mengatakan, likulli makam makal wa likulli makal makam. Setiap tempat ada bahasa yang cocok, dan setiap bahasa ada tempat yang cocok untuk bahasa itu. Nah, ini paham. Saudara-saudara pengguna media sosial, pengguna Facebook, pengguna Instagram, pengguna Twitter, WhatsApp, hati-hati broadcast. Hati-hati menyebarkan berita-berita berantai. Bisa jadi berita itu bohong, bisa jadi berita itu fitnah. Bapak akan ada orang yang disakiti, merasa dihina, merasa hak-hak pribadinya, merasa dicemarkan nama baiknya. Maka Bapak dilapor ke polisi, orang bisa jadi gubernur, orang bisa jadi anggota DPR. Mereka sudah menikmati kejayaan karena kita itu, tapi justru kita masuk penjara gara-gara kita jadi tim sukses yang menyebarkan berita-berita bohong. Maka hati-hati, jangan sebarkan itu seenaknya. Kita baca, bohong ini. Ciri-ciri, kalau ciri-ciri itu berita-berita bohong, kalau ada tulis segera viralkan. Itu salah satu ciri-cirinya itu. Ciri-cirinya lagi, kita lihat tidak ada sumbernya. Siapa yang tulis ini? Berarti tidak ada penanggung jawab. Siapa yang kirim? Bapak penanggung jawab, ikut serta menyebarkan namanya berita bohong. Ya? Ibu? Jelas? Hoax, berita bohong. Apalagi yang bisa menyebabkan persaudaraan pecah, sombong, macingkang, matampo, borro, melok dikata. Sombong. Apa itu sombong, Ustaz? Apa itu sombong pakai barang mahal? Belum tentu. Apa itu sombong pakai baju-baju mahal? Belum tentu. Lalu apa itu sombong?
nganggap remeh orang lain, menolak kebenaran. Itu sombong. Ini poluan yang pintar ini. Bagus dituan dulu deh. Buka dulu, karena setengah mati kalau saya buka. Ngambil waktu. Ya, jangan lihat poluannya, lihat saya saja. Bapak-bapak, sudah lihat poluan, mau ditembak. Jangan berani sama poluan. Dia ada pistol. Nah. Apalagi kalau istri tak poluan, Pak. Jamme, makin borgol ki. Ada poluan lagi, dokter lagi deh. Nah, suntik mati, Pak. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, sombong. Apa yang menyebabkan orang sombong? Satu, kata Nabi, bertambahnya ilmu. Itu sombong itu. Adakah orang sombong bertambah ilmu? Ustadz. Ada ustadz yang sombong? Banyak. Mana? Yang menolak perbedaan dan ceramahnya tidak mau menerima perbedaan. Banyak itu ustadz begitu, Pak. Mengaku ustadz sebenarnya, bukan ustadz. Mengaku ustadz. Baru belajar agama 6 bulan. Itu pun melalui YouTube. Nah, kasih kafir semua orang. Maulid bid'ah. Isra Mi'raj bid'ah. Taksiyah bid'ah. Kenapa? Tidak ada pada zaman Nabi. Apa yang tidak ada pada zaman Nabi? Bid'ah, sesat, masuk neraka. Kalau alasannya tidak ada pada zaman Nabi, sesat, masuk neraka, maka tolong Anda ceramah, jangan pakai mic. Kenapa? Karena pada zaman Nabi tidak ada mic. Berarti ceramah pakai mic bid'ah. Oleh karena itu saya mau ceramah tidak pakai mic. Saudara-saudara sekalian, Bapak bisa bayangkan, andai saja tidak ada mic, bagaimana kita berceramah? Apa? Bisa apa kita ini namanya ceramah Pepe. Coba. Berbeda pendapat. Dari dulu kita tahu perbedaan itu adalah rahmat. Tapi ingat, perbedaan menjadi bencana ketika kita tidak mau menerima kenyataan perbedaan itu. Bapak yang tidak mau maulid, tidak usah. Tapi jangan kau bilang maulid masuk neraka. Bapak yang tidak mau taksiyah, silahkan. Tapi jangan bilang yang taksiyah itu sesat. Sakit, Pak, kalau kami dikatakan maulid bid'ah. Maulid bid'ah, masuk neraka, sakit. Sakitnya tuh di sini. Ya. Sombong. Ada ustadz sombong. Banyak. Banyak kenalanku, Pak. Waktu belum terkenal, ku miss call saja, na telepon, Pak. Baru ku miss call, na telepon. Ada ustadz, sekali na terkenal, Pak, ku telepon dari pagi ndak nangkat, siang ndak nangkat, malam sampai ndak nangkat. Sekali na nangkat, siapa ya? Sota, ada di nama aku di situ. Jangan sombong gara-gara ilmu. Kalau Allah marah dengan ilmu, Allah cabut kita punya ilmu. Akhirnya apa? Nah, kasih pikun, Ki. Ada obatnya pikun, Pak? Ada obatnya pikun? Ada orang, Pak, tinggi sekali ilmunya, banyak gelarnya. Kurang lebih sama Ustaz Dasar. Coba ini panitia masih ada kurang 1 gelarku di depan. Doktornya masih tidak ada. Itu ada PhD, beda itu. PhD itu dokter luar negeriku. Dokter di depan, dokter dalam negeri. 2 dokterku, Pak. Apa sombong? Tidak, klarifikasi. Masya Allah. Banyak gelarnya, tapi sombong. Akhirnya pikun. Pensiun, mulai pikun. Diprotes sama istrinya. Pak, biasanya kalau kau mau pergi mengajar, kau cium-cium jidatku. Ini sudah hampir 2 minggu, tidak pernah lagi kau cium-cium saya. Langsung Nabi bilang suaminya, astagfirullah. Berarti siapa ku cium selama ini? Ternyata pembantu. Jangan juga modus, Pak. Pura-pura pikun. Didapat sama pembantunya sama anaknya. Kukira mamamu, nak. Modus. Ada pasalnya ini, Pak. Bagaimana tahu suami tak tidak ke pembantu? Pembantu tak masih muda, seksi, bicaranya sopan, bagus dandanannya, tidak pernah maki-maki suami. Bagaimana tahu tidak lari ke pembantu? Mau makan suaminya, pembantunya urus sih. Mau minum, pembantunya yang urus ki.
Mau pergi kerja, pembantunya kasih sepatu. Mau pakai baju, pembantunya kasih baju. Mau mandi, pembantunya kasih handuk. Mau tidur, pembantunya temani. Cik dakom. Ada tong itu ibu kutu. Malas dandan, suka marah-marah, kerjanya ndak beres. Ditelepon pagi-pagi, di mana kok ibu? Iya, orang lagi jogging. Sampai di kantor sudah sholat duhur, sudah mau sholat duhur. Ini orang lagi di mall. Cereweknya ini laki-laki. Ditelepon lagi asar. Saya lagi yoga supaya saya seksikan kau tonji senang. Pulang makin dari kantor patroli sampai di rumah maghrib tidak ada di rumah ini istri. Nah telepon di mana kau ibu? Lapar ma ini mau makan. Apa nak bilang? Cereweknya ini laki-laki. Sedikitnya lagi gajimu. Itu indomie kau makan. Ada begitu polisi di Inkasnya. Pak, ada istri tak kasih begitu, Ki? Oh, kasihan memang polisi, Pak. Tidak ada itu polisi yang tidak takut sama istrinya, Pak. Percaya saja, biar Kapolres. Percaya saja, Pak. Tidak ada polisi yang tidak takut sama istrinya. Betul, Pak. Ternyata saya tanya-tanya polisi, kenapa kak bapak takut sama? Saya bilang, sebenarnya Ustadz, bukan kami takut sama istri, tapi kami takut sama istrinya komandan. Ini biasa sama-sama ibu, nyambung samanya ibu. Baru ini komandan takut sama istrinya. Di situ rupanya nyambung-nyambungnya. Bagaimana tahu suami tak tidak begitu, Bu? Ibu ndak urus, suka marah-marah, ngomel aja kerjanya. Suaminya Kapolsek, istrinya jadi Kapolres. Marah-marah aja kerjanya, ngomel aja kerjanya. Sampai-sampai ada ibu-ibu curhat, Ustaz, kenapa itu istri suamiku ndak pernah betah di rumah? Saya kasihlah cerita. Ibu, ada dulu itu ibu, istrinya suka ngomel. Pokoknya ada uang tidak ada uang, ngomel saja istrinya. Maka istri suaminya punya inisiatif. Nah bawalah di toko perhiasan. Nah belikan cincin. Selesai nah belikan cincin, senanglah ini istri. Nah bawa di pinggir sumur. Sumur tua pak, sumur tua. Besar, dalam 14 meter. Begitu dekat, nah bilang suaminya, lihat kibere itu ada airnya dek. Nah, lihat lagi, dekat kok lagi dek. Nggak ada jika dangkal sekali. Dekat, nah dorong masuk malam sumur. Rasa kok. Ngomel mako di situ ndak ku dengar. 1 jam kemudian pak, tiba-tiba ada makhluk hitam besar tinggi muncul dari dalam sumur. Wih, kaget suaminya. Siapa kau? Nah bilang, sayalah jin yang menunggui sumur ini. Saya sudah 400 tahun dalam sumur ini. Ada perempuan 1 jam di dalam, ngomel aja kerjanya. Baru 1 jam ngomel, jin pak 400 tahun lah. Bagaimana suami tak mau betah di rumah, Bu? Coba makin lihat, kasihan itu polisi. Kasihan itu biasa polisi saya lihat pak. Di kantor dimarah-marahi sama komandan. Itu tidak pernah ada benarnya anak buah, kasihan. Sampai lagi di rumah dimarah-marahi lagi sama istrinya. Akhirnya apa? Anak naik motor jadikan korban. Coba ibu. Halo ibu. Ibu-ibu Bayangkari, jadilah istri yang soleha. Kalau suami tak tenang, baik ibu, kita tenang di rumah, menyejukkan kita bicara, kita hargai suami tak ibu. Insya Allah itu suami tak tidak macam-macam di kantor. Ini kita periksa terus, biar HP-nya kita rahasia juga. Suami tak kita jadikan tahanan kota. Baru 10 menit pergi menelpon maki, di mana kok pak? Ada ajak kodon di polsek ini. Di mana kok? Masa ini semua ini. Pak, jangan takut sama istri pak. Tidak boleh itu laki-laki takut sama istri. Bagaimana caranya kita mau takut? Semua gaji tak masuk sama dia. Belum kita tahu itu kenaikan gaji, dia sudah tahu ini. Gara-gara ini apa? Bayangkari persekongkolannya. Nah tahu semua pak.
dicicilkan mobil, dicicilkan rumah, dibelikan semua apa-apa yang dia mau. Masa kita takut sama istri? Masalahnya Ustaz marah, nak kasih pecah televisi, kasih pecah saja, ndak ada tong itu menonton. Nah pecah piring Ustaz, kasih pecah satu, kita kasih pecah satu lisin. Piring bisa dibeli, tapi piring boleh dibeli lagi, tapi harga diri tidak boleh diinjak-injak wanita. Allahu Akbar. Setuju? Setuju? Pulang ki nanti lagi sweet. Apa aku bilang tadi? Dadah, ya, Bapak, saudara-saudara sekalian. Yang menyebabkan orang sombong, ilmu. Yang kedua, menyebabkan orang sombong apa? Pangkat jabatan. Bupati, jangan sombong. Kenapa? 5 tahun. Terpilih lagi, alhamdulillah. Tidak terpilih, wabillahi taufiq wal hidayah. Coba Pak, sombong. Anggota DPR, jangan sombong. Kau jadi anggota DPR karena kau dipilih oleh rakyat. Banyak ini anggota DPR kalau mau dipilih kayak pengemis, tolong kasihan, datang pilih ke sana, kasih di sana. Kayak kita gitu kedong. Kalau bukan kita siapa lagi bentuk kak? Sekalinya sudah terpilih, mau ketemu susahnya. Ada begitu di sini? Jangan pilih. Sombong karena pangkat apa? Kapolres. Jangan sombong karena Kapolres. Oke, naik pangkat, naik. Ada batasnya. Apa batasnya? Pensiun. Tangkis maka itu pensiun. Biar sepuh 1 kali kok Kapolri. Pensiun. Serat terima jabatan. Mari itu tongkat. Jangan sombong karena jabatan. Coba berhentilah. Pangkat, jabatan, jangan sombong. Ilmu, jangan sombong. Apalagi yang membuat orang biasa sombong? Harta. Jangan sombong karena harta. Kalau Allah marah, dia ambil kita punya harta, gempa kayak di Palu. Ada pernah undang saya ceramah, Pak, kaya sekali di Palu. Begitu selesai gempa, miskin, tidur di tenda-tenda. Kalau Allah mau. Sekejap saja, Pak. Jangan sombong karena kekayaan, itu hanya titipan. Kalau Allah mau, sekejap habis. Okelah masih kaya, okelah masih banyak duitnya, masih banyak hartanya. Tapi Allah marah, nah titip satu penyakit dalam derita. Akhirnya apa? Banyak uang tapi tidak ada bisa dia makan. Saldonya 7 miliar. Tapi berhadapan meja makan, asam urat, kolesterol, ginjal, lemak. Apa bisa namakan? Ubi. 7 miliar ubi bisa namakan. Mobilnya tahu apa? 1,9 miliar. Mobilnya 1,9 miliar. Tapi siapa yang nikmati? Sopir. Dia baru 5 menit di atas stres. Rem. Mati kita. Itu karena kau sombong dengan hartamu. Kata Allah dalam hadits qudsi, ada 3 temannya setan. Temannya setan, Pak. Satu di antaranya, kata Nabi, kata dalam hadits qudsi, ghaniyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Kaya apa saja? Kaya pangkat sombong, temannya setan. Kaya harta sombong, temannya setan. Kaya ilmu sombong, temannya setan. Kaya cantik muka sombong, temannya setan. Tapi kalau pangkat tinggi, jabatan tinggi, harta banyak, kekayaan banyak, sombong, orang masih bilang iya tahu, pantas dia Kapolres, banyak duitnya, banyak anggotanya. Pak, nggak pentingnya dia bupati, sombong, ya wajarlah. Tapi orang masih mengerti. Sombong karena dia kaya, pangkatnya tinggi, dia banyak duit, wajar. Tapi kalau sudah miskin, pengangguran, tidak terkenal, jelek mukanya, bau keteknya, kau sombong lagi. Bukan mahkotawannya setan, kau sudah jadi setan cilaka. Oke? Bisa rusak persaudaraan, Pak, gara-gara kesombongan. Satu tadi pilkada, pilpres, yang kedua kesombongan,
yang ketiga hoax, yang kedua hoax, yang ketiga kesombongan, dan yang keempat sangka buruk. Sangka buruk. Telepon, kenapa ndak jawab Pak Bupati di? Beh, aktif nama mau dulu waktu sosialisasi. Selalu datangi ki, sekali terpilih ndak pernah datang, di telepon tidak dijawab. Bukan tidak dijawab Pak, HP lupa dibawa. Sangka baik. Ibu-ibu telepon suaminya yang polisi, di telepon tidak dijawab, sangka baik. Oh kasihan suamiku lagi menghadap sama komandan. Tidak mungkin suami tak angkat telepon ketika di depannya komandan. Kami dia bilang kurang ajar kau, tidak ada adab ini. Siapa? Siapa? Itu polisi kalian biar ditinju perutnya. Siap salah. Siap salah. Biasa saya yang kasihan lihat. Maka ibu jangan sangka buruk sama suami. Sangka baiklah. Para caleg, kalau tidak terpilih jangan jadi provokator. Kalau tidak terpilih, bagaimana? Rekonsiliasi. Langsung kita datangi yang menang, bicara baik-baik, minta proyek. Bos, menang kau bos. Ya, saya salut kau menang. Hebat kau. Saya kalah. Tapi jangan kau lupa bos, banyak tong ini uangku keluar kasihan. Besok-besok ada proyekmu bagi-bagi sedikit, tunjuk-tunjuk. Tapi kalau kau menghasut, kau menghina orang yang menang, maka bermusuhan, sudah kalah, tidak dapat kau juga proyek. Coba kalau begitu datang, kalah kita, datangnya menang, Pak Bupati, Pak tolong ini kasihan, Bapak kita dulu ya. Oke, penunjukan langsung, kau dapat perbaikan got. Datang, begitu saja, jangan bermusuhan. Iya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, orang yang suka bermusuhan itu tidak bagus. Ya. Karena kalau banyak musuh makin susah hidup. Nah ini ya, berikutnya. Inilah tadi sebab putusnya persaudaraan. Ya, sangka buruk, ya, kesombongan, kemudian hoax. Ya, apalagi yang bisa menyebabkan putus persaudaraan adalah serakah. Apa itu serakah? Mangoa. Apa itu mangoa? Mau ambil semua Pak. Ini yang bisa memutuskan persaudaraan kita. Maka kalau kita sudah tahu sebab-sebab putus persaudaraan, maka hindarilah itu, insya Allah kita akan aman. Bersatu.